Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Karel Fauzian dari kelas TRPL 4A dengan NPM 247830015. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari proyek yang saya buat, yaitu sistem monitoring sederhana menggunakan ESP32 yang dikombinasikan dengan sensor LDR dan sensor DHT22. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan sedikit eh, bahwa pada saat pengerjaan tugas ini, server Walkme itu sempat cukup sibuk sehingga ketika menjalankan simulasi membutuhkan waktu yang lumayan lama untuk bisa running. Oleh karena itu, saya memutuskan untuk menyelesaikan dan memastikan programnya betul berjalan dengan baik terlebih dahulu, baru kemudian direkam hasil akhirnya seperti yang ditampilkan pada video ini. Baik, langsung ke penjelasannya aja. Pada tugas ini saya menggunakan ESP32 sebagai microcontroller utama yang berfungsi sebagai pusat pengelolaan data. Kemudian juga ada dua sensor yang digunakan, yaitu sensor LDR dan sensor DHT22. Mana ini nih, sensor DHT22. Sensor LDR ini digunakan untuk mendeteksi intensitas cahaya di sekitar, sedangkan sensor DHT22 ini digunakan untuk membaca suhu dan juga kelembapan udara. Selain itu, terdapat satu LED yang digunakan sebagai output atau indikator dari sistem yang dibuat. LED ini nantinya akan memberikan respon berdasarkan kondisi yang terbaca dari sensor. Untuk cara kerja sistemnya, eh, Untuk cara kerja sistemnya itu, ESP32 ini akan membaca data dari kedua sensor tersebut secara terus-menerus. Untuk sensor LDR karena termasuk sensor analog, pembacaannya juga dilakukan menggunakan fungsi analog rate, nilai dan juga nilai yang dihasilkan bakalan berubah-ubah tergantung kondisi cahaya yang ada di sini. Habis itu, jika di sini lingkungannya gelap, nilai yang kebaca juga akan lebih kecil, dan ketika terang nilainya akan lebih besar. Sedangkan untuk sensor DHT22, sensor ini termasuk digital sehingga data suhu dan kelembapan dapat langsung dibaca menggunakan library yang digunakan. Data tersebut kemudian disimpan dalam variabel dan ditampilkan ke serial monitor sehingga kita bisa melihat kondisi lingkungan secara real time. Nah, pada bagian program ini, saya membuat dua kondisi utama yang menjadi dasar kerja sistem ini. Yang pertama adalah berdasarkan intensitas cahaya. Jika nilai dari LDR ini kurang dari 2000, maka dianggap kondisi lingkungan itu sedang gelap. Sehingga LED ini akan menyala secara otomatis, yang menyala ketika ruangan gelap. Kemudian kondisi kedua berdasarkan suhu. Nah, jika suhu yang terbaca lebih dari 30 derajat Celcius, maka LED ini akan berkedip. Wah, kedip ya. Eh, Kedipan itu juga sih berfungsi sebagai indikator atau peringatan bahwa suhu lingkungannya itu sudah cukup tinggi. Nah, menariknya itu di sini LED ini bisa memiliki dua fungsi sekaligus, yaitu untuk penerangan otomatis saat gelap dan sebagai indikator peringatan saat suhu itu tinggi. Jadi satu output itu bisa digunakan untuk merespon dua kondisi yang berbeda. Selain itu, beberapa detik sistem juga menampilkan data ke serial monitor. Data yang ditampilkan meliputi suhu, kelembapan, dan juga nilai cahaya dari LDR. Dengan adanya tampilan ini, kita bisa memantau perubahan kondisi secara langsung. Misalnya itu saat kita mengubah intensitas cahaya pada saat LDR atau mengatur suhu pada sensor DHT22 di simulasi. Untuk bagian untuk bagian rangkaian sensor DHT22,
Itu dihubungkan ke pin GPIO 15 pada ESP32 sebagai pin data. Kemudian LDR itu juga dihubungkan ke pin analog dan LED ke pin digital sebagai outputnya. Semua komponen itu dihubungkan ke sumber tegangan dan ground yang sesuai sehingga sistem dapat bekerja dengan baik. Dari hasil pengujian yang sudah dilakukan, sistem ini berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Eh, ada yang belum juga sih. LED di sini tadi LED itu dapat menyala secara otomatis saat kondisi gelap dan akan berkedap-kedip. Selain itu juga dari sensor ini juga berhasil ditampilkan dengan baik di serial monitor mengalami error. Mungkin jika dilihat dari konsepnya, sistem ini sudah menggabungkan pembacaan sensor analog dan sensor digital, serta menerapkan logika kontrol sederhana menggunakan kondisi if. Nah, hal ini juga menunjukkan bahwa mikrokontroller ini dapat digunakan untuk membuat sistem otomatis yang merespon kondisi lingkungan. Untuk pengembangan kedepannya, sistem ini bisa ditingkatkan lagi, misalnya dapat menambahkan buzzer sebagai alarm tambahan atau menghubungkannya pada internet menggunakan fitur IoT pada ESP32, sehingga data itu bisa dipantau dari jarak jauh melalui aplikasi atau website. Selain itu juga sistem juga bisa sistem itu juga bisa dikembangkan menjadi smart home sederhana, misalnya lampu otomatis di rumah atau sistem monitoring suhu ruangan. Mungkin itu saja sih penjelasan dari saya mengenai proyek yang telah saya buat ini. Eh, Mungkin ada beberapa kendala yang pas direkam tidak sesuai dengan tadi pas saya jalankan. Mungkin itu saja eh, video praktik pembelajaran sistem monitoring dari saya. Selebihnya selebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.